Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciati Fikiah, nomor absen 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salah Adinda, absen 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalatus Soleh dengan nomor absen 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan manajemen risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Manajemen risiko kepatuhan adalah pendekatan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap peraturan, kebijakan internal, atau standar yang berlaku dalam suatu organisasi. Hal ini melibatkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan semua aturan dan regulasi yang relevan. Selanjutnya, tujuan manajemen risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku bank yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, juga ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi sebelumnya. Fungsi manajemen kepatuhan risiko. Yang pertama, pencegahan pelanggaran. Mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan, kebijakan, atau standar yang berlaku dengan mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko kepatuhan secara proaktif. Yang kedua, perlindungan reputasi. Melindungi reputasi perusahaan dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku sehingga mengurangi risiko terhadap citra dan integritas perusahaan. Yang ketiga, pengurangan dampak hukuman. Mengurangi risiko terhadap denda, sanksi hukum, atau tindakan pengaturan yang dapat diberlakukan terhadap perusahaan akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan proses dan praktis bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi resiko gangguan operasional yang disebabkan oleh pelanggaran. Yang kelima, pengendalian resiko bisnis, membantu dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko kepatuhan yang dapat mempengaruhi tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam, memperkuat tanggung jawab perusahaan, menunjukkan komitmen perusahaan terhadap integritas, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan serta contoh kasus dari risiko kepatuhan. Yang pertama yaitu penerapan dari manajemen risiko kepatuhan, melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ada identifikasi risiko, yang kedua evaluasi risiko, yang ketiga pengembangan strategi pengelolaan risiko, yang keempat itu implementasi langkah-langkah pengelolaan risiko, yang kelima pemantauan dan pelaporan, yang keenam itu penyesuaian dan perbaikan, yang terakhir itu budaya kepatuhan. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari langkah-langkah tersebut. Yang pertama yaitu identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi potensi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap peraturan, kebijakan, atau standar yang berlaku. Yang kedua, evaluasi risiko, menilai dampak dan kemungkinan terjadinya risiko kepatuhan untuk menentukan tingkat risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu pengembangan strategi pengelolaan risiko, mengembangkan strategi untuk mengelola risiko kepatuhan termasuk pembuatan kebijakan, prosedur, dan kontrol yang sesuai. Yang keempat, implementasi langkah-langkah pengelolaan risiko,
penerapan kebijakan, prosedur, dan kontrol yang telah ditetapkan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kepatuhan. Yang kelima, pemantauan dan pelaporan. Memantau secara teratur kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan melaporkan hasilnya kepada pihak yang berwenang. Yang keenam yaitu menyesuaikan dan perbaikan, menyesuaikan strategi pengelolaan risiko sesuai dengan perubahan regulasi atau lingkungan bisnis, serta melakukan perbaikan jika terjadi ketidakpatuhan. Yang terakhir itu yaitu budaya kepatuhan. Membangun budaya perusahaan yang memprioritaskan kepatuhan terhadap regulasi dan etika dalam semua tingkatan organisasi. Contoh kasus risiko kepatuhan dan penyelesaiannya. Contoh kasus misalkan perusahaan XYZ beroperasi di industri yang sangat diatur dan mereka memiliki kebijakan internal yang ketat terkait privasi data. Namun dalam audit internal ditemukan bahwa beberapa karyawan tidak mematuhi kebijakan privasi data perusahaan dengan mengakses informasi sensitif tanpa izin. Penyelesaiannya itu ada 4. Yang pertama, pelatihan karyawan. Perusahaan XYZ harus menyelenggarakan pelatihan reguler tentang kebijakan privasi data dan konsekuensinya bagi karyawan yang melanggar kebijakan tersebut. Yang kedua, penguatan sistem pengendalian akses. Perusahaan harus meningkatkan sistem pengendalian akses ke data sensitif untuk mencegah akses yang tidak sah. Yang ketiga, sanksi. Perusahaan harus memberlakukan sanksi yang jelas dan tegas bagi karyawan yang melanggar kebijakan privasi data, termasuk kemungkinan pemecatan. Yang keempat yaitu audit rutin. Melakukan audit rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan privasi data, serta mengidentifikasi dan menyelesaikan pelanggaran yang ada dengan cepat.